Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Azahra dengan NPM 2214 34086. Saya dari kelas 1C, Prodi PGSD, Fakultas FKIM. Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelas maju untuk ke depan. Kamu pimpin doanya ya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita semuanya sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah anak-anak, Ibu mau tahu apakah hari ini hadir semuanya? Coba dicek kanan dan kirinya ya. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Wah, bagus. Hari ini kalian hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, gimana? Sudah siap belajar semuanya? Wah, ibu rasa masih ada yang kurang semangat nih. Supaya lebih semangat lagi, mari kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, kalian sudah pada semangat kan untuk belajarnya? Coba ibu mau tanya, di sini siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar sekali, kemarin kita sudah belajar tentang cerita dongeng. Oke, baik, di sini ibu mau tanya. Siapa di sini yang suka membaca dongeng? Ataupun suka diceritakan dongeng oleh kedua orang tuanya saat sebelum tidur? Wah, ternyata banyak juga ya yang suka cerita dongeng, termasuk ibu. Ibu juga suka membaca cerita dongeng. Nah, anak-anak semua sudah tahu kan bentuk cerita dongeng itu seperti apa? Sekarang ibu mau tanya, di sini ada tidak yang tahu apa itu pengertian dari dongeng? Baiklah, ibu akan menceritakan atau menjelaskan pengertian dari dongeng itu sendiri. Jadi, dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau cerita itu hanya karangan orang aja, karangan kita. Jadi cerita itu tidak betul-betul terjadi. Biasanya cerita dongeng itu ya cerita yang menceritakan sebuah kejadian pada zaman dahulu, atau yang berbentuk animasi, kartun. Baiklah, ibu akan menjelaskan sedikit apa itu dongeng. Jadi, dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau hanya karangan manusia aja. Dan pada umumnya dongeng itu bercerita tentang pada zaman dahulu. Jadi, dongeng itu juga mempunyai fungsi loh. Jadi, fungsi dari dongeng itu ada dua. Yang pertama ialah menyampaikan pesan moral atau menyampaikan pesan mendidik yang diberi kepada pembacanya. Selanjutnya yang kedua ialah sebagai pemberi hiburan kepada pembacanya. Di sini ada yang tahu tidak struktur dari dongeng itu apa saja? Jadi struktur dongeng itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu adalah kata pengantar atau kata awal yang biasa terletak di awal kalimat atau di awal cerita dongeng. Seperti pada suatu hari hiduplah seekor kancil, atau pada zaman dahulu hiduplah seekor anak rusa. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi adalah kejadian yang diceritakan secara berurutan. Selanjutnya yang ketiga ada penutup. Penutup adalah suatu kalimat yang mengakhiri suatu cerita dongeng. Selanjutnya ada ciri-ciri dari cerita dongeng. Ciri-ciri dari cerita dongeng itu ada 5. Yang pertama, dongeng itu diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci.
Yang ketiga, pendahuluannya diceritakan secara singkat dan lebih menekankan kepada peristiwa atau isi yang terdapat dalam cerita dongeng itu. Yang keempat, yaitu cerita dongeng diceritakan secara singkat dan cepat. Yang kelima, peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam cerita dongeng itu merupakan cerita hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Nah, jadi anak-anak, yang paling penting yang ada di dalam cerita dongeng itu ialah unsur intrinsik. Di sini ada yang tahu tidak unsur intrinsik itu apa? Jadi, unsur intrinsik itu ialah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Unsur intrinsik ini memiliki 8 jenis. Jadi, yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Selanjutnya, yang kedua ada latar. Latar adalah suatu keterangan mengenai waktu, tempat, ataupun suasana yang terdapat dalam suatu cerita dongeng. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah suatu peristiwa yang terdapat dalam suatu cerita dongeng. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam suatu cerita dongeng. Tokoh itu bisa berupa seperti hewan, manusia, maupun tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Yang kelima ada penokohan. Penokohan yaitu suatu karakter atau watak tokoh. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ialah cara si pengarang menempatkan dirinya dalam suatu cerita. Dan yang ketujuh ada majas. Majas ialah gaya bahasa yang digunakan si pengarang dalam membuat suatu cerita dongeng. Dan yang ke-8 adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan si penulis kepada pembacanya. Jadi, sekianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Ibu juga izin meminta maaf kepada anak-anak jika ada salah kata dalam penyampaian yang Ibu sampaikan. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.